Halo adik-adik semua, perkenalkan, nama kakak Renita, salah satu staf program dan monitoring Yayasan Taman Baca Inovator. Nah, ketemu lagi nih kita di video learning. Sebentar lagi kan itu bulan Agustus, berarti kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia yang identik dengan naskah proklamasi. Tapi ngomong-ngomong, adik-adik ingat gak nih, siapa sih pemetik naskah proklamasi? Yap, betul banget, yaitu adalah Sayuti Malik. Mendingan kita sekarang kenalan dulu yuk sama Sayuti Malik. Kita kenalan yuk sama tokoh Sayuti Malik. Selain sebagai pengetik naskah proklamasi, Sayuti Malik juga sangat aktif di bidang jurnalistik dan politik. Bernama lengkap Muhammad Ibnu Sayuti, ia lahir di Kadisobo, Rejodani, Sleman, Yogyakarta pada 25 November 1908. Sayuti Malik merupakan putra dari pasangan Abdul Muin alias Parto Prawito dan Sumilah. Ia juga merupakan suami dari Soerastri Karma Trimurti, seorang aktivis perempuan dan wartawati adik-adik. Sayuti Malik memulai pendidikannya di Sekolah Ongkoloro, setara dengan sekolah dasar, di Desa Serowolan hingga kelas 4 SD. Menurut Ensiklopedia Jakarta, ia melanjutkan pendidikan ke sekolah guru di Solo. Tapi, sayangnya ia ditangkap Belanda karena dicurigai tergabung dengan kegiatan politik adik-adik. Semenjak itu, ia lebih senang belajar sendiri. Tapi, pada saat Indonesia merdeka, ia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Apa saja ya peran Sayuti Malik dalam kemerdekaan Indonesia? Di buku yang berjudul Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi tahun 1990 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa Sayuti Malik mengusulkan supaya naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ia juga turut menjadi saksi penyusunan teks proklamasi adik-adik. Itu loh yang berada di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Ia mewakili golongan muda bersama Soekarni. Saat penyusunan naskah proklamasi, Sayuti Malik membantu Insinyur Soekarno, sedangkan Soekarni membantu Muhammad Hatta. Nah, pada saat proses pengetikan naskah, Sayuti Malik melakukan perubahan di beberapa hal juga nih adik-adik. Seperti kata tempoh diubah menjadi kata tempo. Lalu, wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Serta Sayuti Malik juga melakukan pengubahan tulisan bulan dan hari. Prestasinya Sayuti Malik apa aja sih? Banyak banget adik-adik, apalagi setelah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pada 1950, Sayuti Malik diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR GR serta menjadi wakil cendekiawan. Gak cuman sampai situ, 11 tahun kemudian, tepatnya pada 1961, ia menerima bintang Mahaputra tingkat 5. Lalu, di 19 Mei 1973, ia menerima tanda bintang Mahaputra Adi Pradana II dari Presiden Soeharto. Setelah itu, pada 1971 hingga 1977, Sayuti Malik diangkat nih menjadi anggota MPR dan DPR sebagai perwakilan dari Partai Golongan Karya. Sayangnya, tokoh Sayuti Malik sudah wafat adik-adik pada 2 Maret 1989 di Jakarta. Tapi, jiwa nasionalismenya dan semangat kemerdekaannya masih terpatri sampai sekarang. Nah, gimana adik-adik? Hebat banget kan tokoh Sayuti Malik? Sekarang, kakak punya kuis nih buat kalian yang udah nonton video learningnya sampai habis. Coba deh, sebutin 2 prestasi Sayuti Malik setelah kemerdekaan Indonesia. Kakak tunggu jawaban adik-adik semuanya di kolom komentar atau DM ke Instagram @tamanbacainovator. Merdeka bangsaku, merdeka literasi. Salam inovator!